perahu karet, petugas berupaya mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir di Villa Nusa Indah Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lansia, ibu-ibu dan balita dievakuasi dari rumah mereka yang terendam banjir setinggi 1,5 meter hingga 3 meter. Proses evakuasi pun sempat tersendat lantaran minimnya perahu karet dan medan yang sulit akibat banjir berarus deras. Korban banjir ini dievakuasi ke lokasi pengungsian. Namun sebagian warga tetap memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ya gimana Pak ya, sedih sekali sih Pak. Sebelumnya udah pernah seperti ini? Biasanya sih cuma sampai jalan Pak, nggak sampai rumah. Ini kita baru pertama. Ya tanggul tinggiin, terus sungai mungkin mulai dikeruk lagi gitu Pak ya. Itu sih Pak. Ini soalnya parah banget nih Pak. Ratusan rumah di 14 RW di Villa Nusa Indah Bojongkulur terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Cilengsi usai diguyur hujan deras. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kepanjangan 100 meter ini amblas akibat hujan deras yang melanda Kota Bogor pada Senin sore hingga malam hari. Dengan jalan amblas ini artinya seluruh kendaraan yang biasa melintas di area ini semuanya dialihkan karena tidak bisa dilintasi oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Saat ini saya juga melihat di lokasi ada Wakil Wali Kota Bogor, Kang Jenal Mutakin sedang memantau lokasi jalan amblas di area PT KAI ini. Bisa Deta dan juga pemirsa, saat ini saya tidak bisa mendekat ke area lokasi karena di garis polisi hanya jarak sekitar 50 meter. Dan juga bisa saya sampaikan juga bahwa di lokasi jalan amblas ini kondisinya sedang turun hujan. Bisa Anda lihat ini saat ini hujan dan saya masih memantau dari kejauhan. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya terkait jalan amblas ini, saya akan coba bertanya kepada Wakil Wali Kota Bogor, Kang Jenal Mutakin. Kang, selamat Kang, saya bilang Kang, selamat siang Kang. Ini Pak Q. Oke. Kang, boleh saya Kang, Kang, boleh disampaikan terkait adanya jalan amblas di Jalan ini, langkah-langkah dari pemerintah Kota Bogor seperti apa? Pertama, kita lakukan tindakan pasca bencana dengan penutupan, evakuasi jalur, penutupan dengan terpal. Di kondisi sekarang hujan dan kondisi tanah terus menurun. Nah, kita koordinasi dengan PT KAI yang kebetulan ini masih kawasan stasiun Batu Tulis. Ternyata memang ini masih dalam tahap, ini masih dalam kewenangan tanggung jawab PT KAI. Kebetulan tadi datang hadir dari Sarpras ya, Sarpras sarana prasarana dari PT KAI langsung dari Jakarta, dan kita berdiskusi, kita mohon petunjuk dari mereka kira-kira SOP-nya pengerjaan tentang kondisi seperti ini berapa lama, dan itu belum bisa dijawab secara utuh oleh pihak mereka karena mereka butuh legitimasi juga dari PUPR atau dari kementerian terkait tentang kondisi di hari ini. Treatmentnya apakah langsung penguatan atau pengurukan dulu harus dibongkar secara utuh, karena kalau dilihat dari sisi konstruksi yang sebelum longsor ya dilihat cukup kuat. Seolah-olah ada pergeseran tanah di dalam yang itu menjadi penyebab gitu. Karena maka kami berharap Pemkot Bogor pada semua pihak saling mendukung, saling mensupport. Kewenangan siapapun, kita yang paling penting adalah koordinasi, langkah cepat, dan bagi warga bersabar karena akses jalannya tertutup. Yang dari Pamoyanan, dari Cipaku mau ke Kota Bogor tidak bisa lewat Batu Tulis, harus motong jalan ke Cipinang Gading atau BNR atau ke Pakuan Hill yang menggunakan sepeda motor. Jadi sekali lagi, sementara informasi yang kami sampaikan itu di lokasi dan terpal sudah kita pasang. Kondisi hujan terus turun curah cukup ekstrim. Saya mengimbau sebagai warga sekaligus wakil wali Kota Bogor, aktivasi himbauan dari tokoh warga, tokoh masyarakat, lurah, RT RW pada warganya siaga, tetap siaga dan waspada. Baik, terima kasih Kang Jenal atas informasinya.
Baik, Deta dan juga pemirsa, berikut wawancara singkat saya dengan Wakil Wali Kota Bogor, Kang Jenal Mutakin. Saat ini kondisi di lokasi hujan sangat deras sekali. Saat ini saya juga lagi mencari tempat berteduh untuk Deta dan juga pemirsa untuk kondisi untuk lokasi bencana alam. Sebenarnya ada yang berdasarkan informasi yang kami terima dari PD Kota Bogor, ada 11 kejadian bencana alam yang terjadi di Kota Bogor. Ya, ini meliputi longsor, jalan amblas, dan juga banjir lintasan. Nah, saat ini memang untuk kondisi longsor memang tidak terlalu berat. Emang ada beberapa longsor yang memakan korban jiwa, yaitu seorang balita meninggal di kawasan Ciluar. Dan untuk kondisi yang lainnya saat ini sudah tertangani. Baik. Untuk banjir lintasan juga sudah tersurut. Dan saat ini saya yang ada di Batulis masih dalam pemasangan terpal di Andi. Batulis. Demikian, Deta. Baik, terima kasih Andi. Hujan kembali turun dan semoga tidak ada banjir ataupun longsor susulan. Dan pemirsa, kita akan pantau kondisi selanjutnya bersama rekan Iwan Setiawan di Perumahan Puri Harmoni, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Selamat siang, Iwan. Siang, Gerard. Ya, baik. Baik, Iwan, bisa disampaikan kepada pemirsa bagaimana pantauan terkini di kawasan Parung Panjang Bogor? Ya, untuk saat ini saya berada di Masjid Al-Ikhlas, di mana para pengungsi dari Perumahan Harmoni ada sekitar 120 kepala keluarga yang mengungsi. Kemudian ada beberapa jumlah kepala keluarga yang lainnya mengungsi ke sanak saudaranya. Gitu, benar? Hingga siang ini apakah sudah ada bantuan di lokasi pengungsian seperti obat-obatan ataupun juga pakaian atau kebutuhan lainnya? Oke, untuk saat ini bantuan dari pemerintah setempat belum ada. Namun saat ini ada pemeriksaan dari Puskesmas Parung Panjang yang telah memberikan kesehatan kayak seperti pengobatan atau pemeriksaan gratis. Baik, untuk warga yang mengungsi ini dari daerah mana saja, Iwan? Untuk sementara dari warga sekitaran Kompleks Perumahan Harmoni. Baik, berapa meter kedalaman banjir yang terjadi di kawasan tersebut? Gimana? Berapa dalam banjir yang melanda di kawasan tersebut sehingga warga ini harus mengungsi? Untuk sementara saat ini untuk terkini ada sekitar 50 cm. Baik, terima kasih Iwan atas informasinya. Semoga segera ada bantuan kepada warga dan warga yang mengungsi dalam keadaan sehat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai banjir yang mengepung kawasan Jabodetabek, kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Selamat siang Bapak Guswanto. Selamat siang, Deta. Terima kasih Bapak sudah bergabung di iNews Siang. Pak Guswanto, banjir ini sudah terjadi 2 hari terakhir di Jabodetabek. Dari BMKG sendiri, bagaimana Anda memprediksi kondisi ataupun juga perkiraan cuaca untuk hari ini, Pak? Baik, untuk perakiraan cuaca hari ini, khusus Jabodetabek, memang akan mengalami penurunan ya. Hari ini mungkin tanggal 6, kemudian tanggal 7 itu akan mengalami penurunan sampai kira-kira tanggal 11. Nanti tanggal 12 akan mengalami peningkatan kembali sampai kira-kira tanggal 22-23 ya. Nah, yang membedakan antara curah hujan yang kemarin dengan hari ini ya. Kalau yang kemarin itu kita melihat puncak hujan berada di Ciberem, Bogor ya. Namun tidak banyak melebar ke daerah Bekasi. Namun untuk hari ini itu curah hujan tertinggi ada di Katulampa dengan nilai 232 mm per hari. Dan wilayahnya melebar sampai ke Jatiase, di mana Jatiase penakar hujan BMKG mencatat sekitar 141,4 mm. Dan ini cukup merata kalau kita lihat
mulai dari Pasar Minggu sampai ke selatan itu curah hujan di atas 90. Nah, kalau yang kemarin hanya sekitar sampai dengan Ciputat saja ya. Itu ke selatan itu yang memiliki curah hujan di atas 80. Di Jakarta kemarin masih sedikit. Kemudian Deta bisa saya sampaikan kalau banjir yang terjadi kali ini itu disebabkan oleh adanya hujan lebat hingga ekstrim yang terjadi di wilayah Puncak, di mana akibat adanya mesoscale convective complex, yaitu semacam kumpulan daripada awan-awan konvektif yang cukup terbangun, di mana luasannya itu bisa 50.000 sampai 100.000 km persegi. Dan ini kita lihat dari citra satelit BMKG sejak tanggal 2 yang lalu memang sudah terpantau berada di atas Banten, Jawa Barat, Tengah sampai selatan. Itu yang bisa disampaikan. Baik. Pak Guswanto, selain tadi adanya puncak hujan lebat di kawasan puncak ya Pak ya Pak, apa saja faktor yang menyebabkan pelebaran hujan ini hingga tadi Bapak sebutkan sampai Bekasi yang awalnya hanya dari Ciputat ini Pak? Baik, yang menyebabkan pelebaran adalah sebenarnya dinamika atmosfer ini kan angin monsun saat ini kan memang bergerak ya dari dari Asia masih menuju ke Australia. Dan ini kalau kemarin masih terbatas di wilayah ini, saat ini itu kita menangkap adanya fenomena sirkulasi siklonik di sebelah barat daripada Bengkulu di Laut Samudra India. Kemudian di atas Kalimantan juga ada sirkulasi siklonik, sehingga angin itu lebih merata. Akhirnya dia mendorong ke arah lebih ke timur lagi, sehingga di wilayah Bekasi itu muncul. Dan yang kedua, durasi daripada perawanan itu sendiri, kalau kemarin curah hujan terjadi tanggal 2, tanggal 3, itu curah hujan terjadi karena hanya sekitar jam 14 sampai jam 10 malam di tanggal 2. Namun untuk tanggal 3 menuju tanggal 4, ini curah hujan terjadi jam 1 siang tanggal 3 sampai jam 4 tanggal 4. Sehingga ini lebih panjang durasinya. Itu kira-kira Deta. Baik, durasi hujan yang panjang. Tadi Bapak juga menginformasikan bahwa sebenarnya kondisi ini sudah terpantau sejak tanggal 2 Februari. Apakah sejak masuk dalam radar pantauan ini sudah ada mitigasi ataupun juga menginformasikan kepada daerah-daerah yang memang akan terdampak, Pak? Betul, Deta. Jadi BMKG sebagai pihak hulu memberikan peringatan dini cuaca ekstrim mulai dari 3 hari, 2 hari, dan sampai 3 jam ke depan. Itu sudah diberikan yaitu berupa infografis ya, dan dikirimkan melalui WA Group, ada juga yang melalui SMS Blast, dan kemudian juga ada yang disampaikan di info BMKG dan juga ada di website BMKG. Nah, kemudian sebenarnya untuk mengefektifkan mitigasi harus dilakukan rantai peringatan dini tadi, artinya pihak hulu sudah memberikan peringatan dini, maka interface ini bisa meneruskan sampai ke hilir. Hilir adalah ada di masyarakat, sehingga kalau toh terjadi bencana paling tidak terjadi korban atau zero victim. Itu harapannya, dan kemarin sudah dilakukan dan sebagian memang ada yang mendapatkan dan sebagian memang ada yang tidak, karena barangkali mungkin ada gangguan teknis dari sistem itu sendiri, atau memang karena kita agak untuk merubah mindset merespon peringatan dini tentang cuaca ekstrim ini kurang. Itu. Baik, Pak Guswanto, selain daerah Bekasi, Bogor, daerah mana lagi yang tampaknya harus waspada karena mengingat intensitas hujan masih akan tinggi? Baik, kalau kita lihat dari pertumbuhan awan hujan saat ini, itu masih ada di atas Jambi, di atas Bangka Belitung, di atas Bengkulu, Sumatera Barat. Kemudian kita juga masih melihat ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, maupun ada di Kalimantan Tengah. Kemudian ada di Maluku Utara, ada sebagian juga di selatan Jawa Tengah.
Namun di sisi selatan ini ataupun khususnya di pegunungan tengah Pulau Jawa, biasanya nanti terbentuk sore hari menjelang malam hari untuk perawanannya. Itu mohon diwaspadai. Nanti biasanya kita informasikan melalui citra satelit ataupun citra radar yang dimiliki oleh BMKG. Berarti ini bisa dibilang merata ya Pak untuk cuaca ekstrim ini, tidak hanya terpusat di Jakarta ya? Betul, jadi untuk pertumbuhan awan hujannya cukup merata. Kalau untuk pantauan longsor sendiri saat ini bagaimana Bapak? Nah, pantauan longsor sebenarnya itu sudah dirilis oleh kawan-kawan dari ESDM ya, yang mengurus tentang longsor. Dan biasanya curah hujan itu menjadi pemicunya. Ada daerah rawan longsor yang sudah diterbitkan oleh ESDM. Biasanya perlu diwaspadai adalah longsor itu apabila sudah dibuatkan peta rawan longsor, kemudian ada semacam triggernya dari curah hujan, dia memiliki lereng, maka tutupan lahannya kita lihat. Kalau tutupan lahannya sudah berkurang ataupun berubah, biasanya mudah untuk terjadi longsor karena air bisa masuk ke dalam pori-pori tanah dan dia akan menjadi faktor pemberat untuk menjadikan gerakan longsor. Bapak, apa saja langkah mitigasi banjir ataupun juga apalah saja yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika terkena banjir? Karena untuk cuaca saat ini kan tidak hanya banjir terjadi daerah yang langganan, Bapak. Banyak daerah baru yang terkena banjir. Ini apa saja yang harus dilakukan masyarakat? Baik, yang harus dilakukan masyarakat adalah yang pertama, masyarakat diharapkan tetap tenang dan waspada terhadap bencana geohidrometeorologi. Kemudian yang kedua, masyarakat tetap mengupdate informasi cuaca, paling tidak meningkatkan ya, tidak ada ruginya kalau membuka di website BMKG ataupun menginfo BMKG dalam genggaman atau di mobile pun, ataupun masuk ke dalam web cuaca.bmkg.go.id untuk mengupdate bagaimana kondisi cuaca saat ini. Karena mitigasi yang sesungguhnya itu adalah gabungan daripada masyarakat atau unit terkecilnya adalah keluarga, mengenali lingkungan tempat tinggalnya. Barangkali kalau saya tinggal di bantaran sungai, maka saya harus tahu karakter lingkungan itu dan kemudian bagaimana curah hujannya. Apabila curah hujannya ekstrim, maka itu bisa kita lakukan sebagai langkah untuk mitigasi. Karena sesungguhnya mengenali lingkungan dan mengenali curah hujan itu adalah langkah mitigasi yang gerakan daripada yang dari keluarga, kemudian menjadi rukun tetangga, rukun warga, sampai nanti desa, semoga bisa menjadi gerakan nasional untuk sadar akan adanya mengenali lingkungan dan mengenali potensi cuaca ekstrim sehingga akan terhindar untuk terjadinya bencana. Dan yang terakhir barangkali kita juga harus mensinergikan antara pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat. Bagaimana kita saling mengambil peran untuk memitigasi terjadinya bencana geohidrometeorologi ini. Kira-kira itu yang bisa dilakukan, Deta. Baik, terima kasih Bapak Guswanto atas informasinya. Intensitas hujan masih akan tinggi dan masyarakat diimbau untuk terus mengupdate informasi ya Bapak melalui website BMKG. Terima kasih sudah bergabung di iNews.